Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang anabolisme. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Nanda Putri dengan nomor Stanbook G04120 1081. Saya Rifali Saputra dengan nomor sambung G04120 1084. Saya Andi Nurul Kalbi dengan NIM G041201083. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada topik utama pembahasan hari ini, yaitu anabolisme, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu metabolisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme ini meliputi dua proses utama yang keduanya saling berikatan, yaitu katabolisme dan anabolisme. Baiklah, berikutnya itu anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan proses asimilasi yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini berlangsung dengan menggunakan energi dari luar, dapat berupa energi cahaya maupun energi kimia. Contoh dari proses anabolisme yaitu yang pertama fotosintesis, yang kedua kemosintesis, yang ketiga sintesis lemak, dan yang keempat protein. Fotosintesis. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat organik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat-zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Di bawah ini merupakan contoh gambar tentang fotosintesis. CO2 ditambah H2O menghasilkan C2H12O6 ditambah O2. Reaksi kimianya adalah 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh cahaya atau klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Reaksi fotosintesis ini terjadi di dalam organel sel yang biasa disebut dengan kloroplas, yang biasanya ditemukan pada dalam tumbuhan. Kloroplas memiliki membran lengkap, ada membran dalam dan ada membran luar. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma, yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid, yang merupakan struktur berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana. Proses dalam fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis itu terdapat dua proses, yaitu yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang hanya berlangsung di siang hari. Reaksi terang ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosintem. Fotosintem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat di dalam fotosintesis ada dua. Yang pertama, fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Nah, adapun fungsi pigmen dalam fotosintesis yaitu menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Kemudian fosforilasi atau aliran elektron terbagi atas dua, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik ada 7, yaitu yang pertama fotosintesis 2 menyerap energi cahaya, yang kedua yaitu energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau katalisis, yang ketiga yaitu energi yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau plastoquinon kompleks sitokrom plastocyanin, yang keempat yaitu proses ini menghasilkan ATP, yang kelima elektron tersebut diterima oleh fotosintesis 1 pada saat yang bersamaan fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepas elektron. Yang keenam yaitu elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron ke redoksin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Yang ketujuh yaitu ion H+ hasil fotosintesis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fosforilasi siklik, di mana ciri khasnya adalah
elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi, ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi oleh aseptor elektron, kemudian dilanjutkan ke kompleks sitrokrom plus sianin, dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimal. Reaksi gelap mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia. Hasil reaksi terang dalam reaksi gelap terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Fiksasi. Yang pertama yaitu pengikatan 3 karbon dioksida atau CO2 oleh 3 ribulosa bifosfat atau RuBP dengan bantuan enzim RuBP karboksilase atau rubiso. Yang kedua yaitu lalu diredaksi oleh NADPH menjadi PGAL atau GA3P. Selanjutnya, tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3 difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya, 1,3 difosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi 6 fosfogliserat dikit atau PGAL ataupun molekul GA3P. Ada 3 tahapan dalam regenerasi, yaitu yang pertama pelepasan fosfogliseraldehida menjadi glukosa dan regenerasi RuBP. Selanjutnya yang kedua 1 PGAL disintesis menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian berikutnya yang ketiga 5 PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RuBP. Jadi di video ini kita sudah membahas tentang apa itu anabolisme, dan salah satu contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis, di mana kita ketahui ada 2 reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang terang, yang pertama yaitu membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid. Yang kedua yaitu pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, dan NADPH2. Di dalam fotosintesis terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang membedakan antara reaksi terang dan reaksi gelap adalah pada reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di dalam tilakoid, dan pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2. Kemudian pada reaksi ini terbentuk glukosa. Semua proses tersebut terjadi di kloroplas.